Halo semuanya. Ya, jadi kami bertiga di sini dari kelompok 13. Ini merupakan video perkenalan dari tugas kami, dari video kami. Yang pertama saya perkenalkan dulu. Saya Prastawi Dinugroho dengan NIM akhir 768. Di sini peran saya sebagai Pak RT. Selanjutnya mereka berdua. Saya Muhammad Nafar Hakim dengan NIM belakang 789. Saya sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Jethro David Aisar dengan NIM akhir 791, berperan sebagai mahasiswa. Ya, itu tadi adalah anggota kami. Dan selamat menikmati, selamat menyaksikan. Kan siapa ini? Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum, Mas. Iya. Kenal ya. Iya. Tujuan saya di sini sebagai Oh, Bapak habis dari mana, Pak? Kalau boleh tahu. tadi saya habis ini ada musyawarah di sana. Oh, bisa ada musyawarah. Iya. Ah, Ngomong-ngomong kalian mahasiswa Fakultas Hukum ya? iya, benar banget, Pak. Banget nih. Gimana tuh, Pak? Saya barusan kan musyawarah ya. Iya. Terus ada salah satu warga tuh dia tuh mau ngajuin ke Pengadilan Tata Usaha Negara lah. Iya. Di sini kan saya juga masyarakat biasa yang dipilih, jadi kan kurang paham lah mengenai gituan. Benar. Kalian tuh bisa ngejelasin nggak sih? Oh, bisa. Khususnya tentang putusan. Tentang putusan ya? Iya, dalam Tata Usaha Negara. Soalnya sampai sekarang saya juga bingung gitu. Masih bingung Bapaknya Iya. tentang putusan di Betul. Tata Usaha Negara itu gimana? Betul. Oh, jadi gini, Pak, saya jelasin ya sedikit. Baik, jadi begini, Pak. Iya, Di iya. Pengadilan Tata Usaha Negara itu ada yang namanya putusan. Nah, jadi putusan hakim itu bukan cuman menutup sengketa. Jadi ada juga cermin keadilan dan kontrol atas kekuasaan pemerintah. Jadi mana setiap putusan wajib dibacakan di sidang terbuka biar semua orang tahu. Yang dimana hukum bekerja secara transparan. Nah, saya boleh tanya nggak? Gimana tuh, Pak? Berarti kalau misalnya ada hakim yang dia tuh nggak terbuka gitu, berarti itu sebuah pelanggaran hukum ya? Iya, Pak. Oh iya, makasih. Benar, jadi begitu, Iya, Pak. iya. Nah, ada dua jenis putusan nih, Pak. Iya, gimana tuh? Yang pertama itu ada putusan selah, kayak pemanasan sebelum pertandingan, yaitu mengatur jalannya persidangan. Benar. Nah, putusan selah atau interlocutory decision adalah putusan yang tidak langsung menyentuh pokok perkara, tetapi mengatur atau memutus hal-hal pendahuluan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Berarti selain olahraga, putusan itu juga ada Iya, partainya. pemanasan. Oh, aduh, benar pasti pemanasan itu, Pak. Pemanasan ya. Betul Biar sekali. Yang tuh nggak keram gitu. Benar, biar nggak kaku kita harus. Oke. Benar banget, Pak. Terus apalagi mas selain itu tadi, selain foreplay itu, biar saya tuh makin tahu gitu kalau ditanya warga tuh saya harus tahu. Jadi begini, Pak, di putusan itu ada macam-macamnya, Pak. Yang pertama itu ada contoh putusan selah, yang dimana itu pertama itu menolak atau menerima eksepsi tergugat. Misalnya itu seperti kayak eksepsi kewenangan absolut atau relatif. Yang kedua, adanya menetapkan sah atau tidaknya suatu alat bukti tertentu. Yang ketiga, adanya menunda atau menghentikan sementara pemeriksaan karena ada hal yang harus diputus terlebih dahulu oleh lembaga lain. Yang dimana keduanya putusan akhir ini yang menentukan gugatan ditolak, diterima, tidak diterima, atau malah gugur. Nah, bentar mas. Ya. Tadi kan masnya bilang keputusan selah ya? Iya. Habis keputusan selah itu ada lagi nggak mas? Ada lagi, Pak. Jadi gini, Pak, ada yang namanya putusan akhir. Di mana putusan akhir itu adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh proses persidangan selesai, termasuk pemeriksaan alat bukti dan kesimpulan para pihak. Yang dimana putusan ini memutus pokok perkara sehingga setelah dibacakan pemeriksaan di tingkat akhir. Gitu, Pak. Nah, tadi kan masnya bilang ya putusan Iya. akhir. Nah, putusan akhir itu isinya apa mas? Kalau boleh tahu? Nah, isi dari putusan akhir itu
Hakim biasanya menetapkan satu, menerima atau menolak gugatan atau permohonan. Yang kedua, itu menetapkan status hukum dari sengketa yang diajukan. Yang ketiga, ada menentukan akibat hukum seperti perintah, pembatalan, ganti rugi, atau tindakan tertentu. Contoh dalam peradilan tata usaha negara atau petun, hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan keputusan tata usaha negara atau KTUN yang digugat. Nah, contoh dalam peradilan tata usaha negara itu PTUN itu hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan keputusan tata usaha negara KTUN yang digugat. Nah, yang kedua itu ada atau sebaliknya menolak gugatan penggugat karena dianggap tidak beralasan hukum. Jadi begitu Pak. Nah, udah itu aja Mas. Iya. Apa ada lagi? Ada lagi Pak. Ada lagi. Jadi Banyak juga ya? ini harus ada dasar hukumnya Pak. Iya. Ya, jadi dalam pasal 109 setiap putusan wajib lengkap mulai dari kira-irahnya, identitas pihak, ringkasan perkara, serta pertimbangan hukum sampai amar putusan. Karena kalau nggak lengkap bisa dibatalkan, gitu Pak. Tapi ingat, putusan baru bisa dieksekusi kalau sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau pejabat bandel nggak mau patuh, bisa kena uang paksa. Gimana? Uang paksa tuh salam tempel itu kan Mas? Betul sekali Pak. Jadi kayak gitu, uang paksa tuh. Gitu lah Pak. Bahkan diumumkan ke publik. Jadi kalau ada pejabat-pejabat bandel bisa disiarin Pak. Dipermalukan gitu saksi. Benar banget Pak. Jadi kayak gitu. Jadi putusan PTUN itu bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari keadilan yang nyata. Jadi begitu Pak. Karena di negara hukum ini tidak ada kekuasaan tanpa batas. Jadi hukum itu tonggak ke atas Pak. Bagus begitu Pak. Oh gitu ya. Bagus. Ini yang benar ya rajinnya kalian. Semoga kelak menjadi Ya Pak, makasih orang yang Pak. paham hukum, pokoknya yang menegakkan keadilan. Benar Pak. Kalau gitu mau langsung ya, ada udah ditunggu Pak Erwin soalnya. Oke Bapak, berarti Bapak langsung lanjut nih. Iya. Oke, makasih ya Pak. Oke, mari. Makasih Pak. Makasih Pak. Jadi Pak,